Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Rajidi, calon guru penggerak dari Lombok Timur 3, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan di sekolah. Selaku guru penggerak, adalah merupakan kewajiban buat saya untuk mensosialisasikan dan mengimbaskan apa yang saya peroleh pada pelatihan calon guru penggerak ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Tentu saja, agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses sosialisasi dan pengimbasan kepada rekan-rekan ini, saya harus memikirkan satu langkah yang tepat, yang efektif dan efisien untuk itu. Nah, satu keputusan yang saya ambil untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien itu adalah saya memutuskan untuk menyampaikan langsung apa yang saya peroleh dalam pelatihan guru penggerak itu kepada rekan-rekan sejawat. Sesungguhnya, sebelum saya memutuskan bahwa saya akan menyampaikan langsung ini, dalam diri saya ada satu dilema yang saya rasakan. Antara apakah saya harus menyampaikan langsung apa yang saya dapatkan itu, ataukah saya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Sebab saya berpikir, seandainya saya menyampaikan secara langsung, tidakkah teman-teman saya nanti akan berpikir bahwa saya ini pamer pengetahuan? Atau mungkin seperti sok menggurui? Atau mungkin menyita waktu mereka untuk mendengarkan saya? Ini adalah pikiran yang berkecamuk dalam diri saya. Tetapi, selaku pemimpin pembelajaran di sekolah, tentu saja saya tidak boleh larut dengan perasaan seperti itu. Saya harus berani untuk mengambil satu keputusan. Untuk itu saya memutuskan untuk langsung menyampaikan apa saya peroleh itu kepada rekan-rekan sejawat. Keputusan yang saya ambil ini saya sandarkan kepada prinsip end-based thinking atau berpikir berbasis akhir. Di mana maksudnya berpikir berbasis akhir di sini adalah bahwa ketika saya mengambil keputusan, tidak boleh saya memikirkan kepentingan individu di situ, tetapi harus mementingkan kepentingan orang banyak. Andaikan saya terus berpikir bahwa seperti dilema yang saya rasakan itu, maka saya akan menjadi orang yang egois. Saya selalu memikirkan bagaimana perasaan saya. Di lain sisi saya akan mengabaikan kepentingan orang banyak dalam hal institusi yang harus mendapatkan informasi apa yang saya dapatkan. Untuk itulah maka saya memutuskan bahwa saya harus mengambil keputusan berdasarkan pemikiran berbasis akhir ini. Nah, setelah saya mengambil keputusan ini, tentu saja keputusan ini harus saya kawal dengan melakukan berbagai langkah. Dan pengambilan langkah-langkah ini tidak saya lakukan sendirian, tapi saya mengajak rekan sejawat yang saya anggap mampu membantu saya dalam hal ini, termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dalam langkah-langkah untuk mengawal keputusan saya ambil ini, saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah saya melakukan pengujian terhadap keputusan yang saya ambil dengan menggunakan 9 langkah pengujian. Dan akhirnya alhamdulillah tidak terlalu bermasalah keputusan yang saya ambil ini. Yang kedua, kami juga memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi dan pengimbasan ini secara efektif dan efisien, sehingga hal-hal yang saya khawatirkan pada dilema yang saya rasakan itu tidak terjadi. Di mana langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah pertama, kami akan tidak melakukan pengimbasan ini seperti seakan-akan menggurui. Kemudian yang kedua adalah kami berusaha mencari waktu yang tidak terlalu menyita waktu utama dari rekan-rekan sejawat di sekolah kami. Dan yang ketiga, kami berusaha agar supaya apa yang kami diskusikan, apa yang kami imbaskan kepada teman-teman ini bisa mereka implementasikan dengan segera. Dan kegiatan ini saya laksanakan langsung setelah saya memperoleh pengalaman dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Kemudian teknik yang kami ambil untuk bisa mengimplementasikan langkah ini adalah pertama, kami membentuk WA Group. Nah, di mana dalam WA Group itu kami jadikan sebagai wahana untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat di situ. Di
Di situ kami tidak mengajari, tetapi kami menampilkan berbagai studi kasus yang nanti akan kami bahas bersama-sama, sehingga Bapak dan Ibu guru tidak merasakan bahwa dirinya sedang diajari, tapi mereka merasakan bahwa dirinya sedang menyelesaikan masalah. Inilah cara yang kami gunakan. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengimplementasikan dengan segera apa yang kami diskusikan itu, saya meminta kepala sekolah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penekanan kepada rekan-rekan guru untuk mereka mau mengimplementasikan apa yang sedang dan pernah mereka pelajari. Inilah langkah-langkah yang saya ambil dalam rangka proses pengambilan keputusan di sekolah saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.